Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Kali ini saya akan bersama mengajak para penonton untuk melakukan doa bersama untuk tenaga kesehatan dan juga untuk saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit, dan juga ada beberapa doa-doa yang lain. Marilah kita mulai acara doa bersama untuk tenaga kesehatan dan juga untuk masyarakat kita pada umumnya pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan dengan acara doa bersama, saya akan sampaikan terlebih dahulu beberapa pengantar. Ya, yang pertama, mengingatkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah, karena ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari kita terus bersyukur dalam keadaan suka maupun duka, ketika mendapat anugerah maupun musibah. Seperti dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada doa syukur ketika mendapatkan anugerah dan ada doa syukur ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan anugerah, kita disunahkan untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan ketika mendapatkan musibah atau hal yang tidak kita sukai, kita disunahkan membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala sesuatunya atau dalam segala kondisi. Jadi bersyukur ketika mendapat anugerah maupun ketika mendapat musibah. Saya ingin mengingatkan bahwa kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah mendapatkan kesehatan, karena kesehatan adalah nikmat Allah yang terbesar kedua setelah iman. Kita juga bersyukur karena kita merupakan bagian dari penerima amanah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kita juga bersyukur untuk kesehatan kita sendiri, yang dengan kesehatan itu kita bisa beribadah dengan optimal. Ya, kita bayangkan kalau lutut kita sakit saja, maka untuk sujud pun mungkin kita merasa tidak nyaman. Maka bersyukurlah kalau sekarang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendapatkan nikmat kesehatan. Namun demikian, kalau Bapak Ibu ada yang sedang sakit, maka kami hanya ikut berdoa agar segera mendapatkan kesembuhan dan dapat kembali pulih seperti sedia kala. Nah, pada akhir acara ini kita akan bersama-sama berdoa untuk yang sakit utamanya maupun untuk kita yang masih sehat. Hal kedua sebagai pengantar adalah mari kita selalu menggenggam duit kemana saja. Nah, agar mudah selalu menggenggam duit kemana saja. Apa itu duit? D-nya adalah doa, U-nya
upaya, I-nya ikhlas, T-nya adalah tawakal. Saya menggunakan istilah upaya supaya tidak rancu dengan usaha dalam arti bisnis ya. Jadi biasanya kalau senior saya Dr. Edi spesialis radiologi itu menyebut doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Nah, saya menggunakan istilah upaya supaya tidak salah dengan istilah usaha dalam artian bisnis. Jadi maaf saya modifikasi istilahnya menjadi upaya. Tentang doa kita sudah bicarakan tadi. Ada doa syukur, lalu ada doa khusus. Ya, sebenarnya bukan doa khusus ya, tapi doa yang terkait dengan masalah kesakitan yang berhubungan dengan masalah wabah yang sangat baik untuk kita baca pagi dan sore. Masing-masing 3 kali. Sebenarnya ini merupakan bagian dari wirid pagi dan sore. Ya, jadi ini bagus untuk kita baca 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap sore. Yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sebelum kita berdoa dengan rangkaian doa yang panjang, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari ucapkan doa ini 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Terima kasih sudah 3 kali ya. Dengan nama Allah yang tidak akan dapat menyebabkan kemadharatan pada kita, sesuatu apapun yang di langit maupun di bumi. Inilah doa dan sekaligus keyakinan kita wa huwas sami'ul alim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sampai kita pada huruf U, yaitu upaya. Upaya dalam hal wabah. Kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larilah atau jauhilah penyakit menular seperti kalian lari dari serangan singa. Juga sesuai dengan prinsip tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu tadi adalah upaya kita untuk melakukan pencegahan. Lalu upaya berikutnya adalah upaya melakukan pengobatan ketika kita sudah terkena penyakit. Dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Dan bila telah ditemukan dengan tepat obat suatu penyakit, niscaya akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada 2 syarat kesembuhan suatu penyakit. Yang pertama adalah pengobatan yang tepat. Yang kedua adalah izin Allah. Dua-duanya harus kita ikhtiarkan. Berikutnya huruf I adalah ikhlas. Bagaimana ikhlas kita dalam hal ini? Maksudnya ikhlas dalam hal ini saya maksudkan adalah yakin dan ridho dengan qada dan qadar Allah, bahwa semua ketentuan Allah itu kita yakini adanya, kemudian kita ridho. Yang kedua, selalu menjaga kemurnian tauhid kita
ketika kita sehat maupun ketika sakit. Ketika kita berobat juga tidak boleh lepas, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid ini. Maka tidak dibenarkan jika kita kemudian berobat dengan menjalankan praktek klinik, dengan mendatangi dukun, kebatinan, dan yang sejenis itu. Berikutnya huruf T adalah tawakal. Tawakal kita pada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah menumpukan harapanmu kepada yang lain, karena cukuplah Allah menjadi penolong kita. Cukuplah Allah menjadi penjamin urusan kita. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, ya, ayat 33. Dan tawakal ini merupakan sumber ketenangan bagi kita, dan ketenangan itulah yang akan mendukung kesembuhan penyakit kita. Jadi ketika kita sakit, kita sertai doa kita, upaya kita, keikhlasan kita disertai dengan tawakal kita pada Allah. Ketika kita sehat, kita juga berdoa, tetap berupaya melakukan pencegahan, tetap ikhlas dalam upaya-upaya itu, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dasar ketiga, pengantar ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa agama ini memberikan penghargaan yang luar biasa kepada orang yang mau menjenguk orang yang sakit. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia masuk ke dalam rahmat Allah. Apabila duduk di sisinya, ia merasa puas atau tenang di dalam rahmat itu. Apabila keluar darinya, ia senantiasa berada di dalam rahmat itu hingga ia pulang ke rumahnya. Hadis lain menjelaskan, kalau kita membesuk, menengok orang sakit di pagi hari, kita didoakan oleh malaikat sampai dengan sore. Dan kalau kita menengok sore hari, kita akan didoakan oleh ribuan malaikat sampai dengan pagi hari kemudian. Ini penghargaan agama ini kepada orang-orang yang mau menengok, menjenguk orang sakit. Dan di dalam penjengukan itu, kita melakukan 3 tugas, yaitu doa, edukasi, dan menghibur. DEH, saya sering singkat dengan 3 saja, DEH, ya. Doa, edukasi, hibur. Mendoakan, nanti kita praktekkan insya Allah, kita mendoakan. Mengedukasi, karena kadang-kadang pengetahuan kesehatan orang yang sakit itu kurang, dan itu menjadi salah satu penyebab sakitnya. Kadang-kadang orang justru misalnya ya, tidak sholat ketika dia sakit. Nah, kita edukasi juga. Jadi edukasi bisa bermakna edukasi kesehatan, juga bisa bermakna edukasi agama. Lalu H adalah menghibur, ya, karena kegembiraan akan menunjang kesembuhan. Maka kita harus menghibur orang yang sakit agar hatinya tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Akhirnya itulah pengantar saya sebelum kita melakukan doa bersama. Insya Allah kita akan melakukan doa bersama untuk para senior, teman sejawat, dan juga keluarga mereka yang sedang sakit, maupun yang sudah sembuh dalam masa pemulihan, baik sakitnya untuk sakit yang sedang trending, sakit COVID, maupun sakit yang non-COVID. Semuanya kita doakan. Kita niatkan doanya untuk semua saja. Penyakitnya apa saja. Mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka-mereka yang sedang sakit dan jauhkan kita dari penyakit. Jadi nanti saya akan meminta
urutan doa kita. Pertama kita akan baca surat Al-Fatihah. Berikutnya kita bersolawat, lalu beristighfar 3 kali. Kita berdoa untuk orang tua. Kita akan berdoa untuk mohon ampunan dan kesempurnaan cahaya untuk kita. Kita akan berdoa seperti doanya ketika kita menjenguk orang sakit, ya. Doa tilik orang sakit, besuk orang sakit. Nanti silakan membayangkan siapa yang sakit di antara mereka, kita bayangkan untuk kita doakan. Kita juga berdoa untuk keselamatan kita semua dari wabah penyakit. Lalu terakhir kita berdoa untuk kesejahteraan kita semua, ya, kesejahteraan doa kita semua, dunia dan akhirat. Oh ya, biasanya kita juga berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita di dalam iman mereka. Baik, saya minta pertama kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian kita berdoa memohon doa cahaya, ya, kesempurnaan cahaya untuk kita dan ampunan juga untuk kita, ya. Kita ambil doa dari ayat dari Al-Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Kita berdoa juga untuk orang tua kita. Kita bayangkan orang tua kita masing-masing. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Dan berilah kasih sayang kepada mereka berdua ya Allah. Sebagaimana mereka telah mengasihi kami pada waktu kami kecil. Kita doakan juga, mari saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di dalam kondisi keimanan mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keadaan iman ya Allah. Dan janganlah Engkau biarkan di dalam hati kami ada sedikit pun rasa iri dan dengki kepada saudara-saudara kami. Mari kita doakan orang-orang yang sakit di antara kita, teman sejawat kita, guru kita, senior kita. Juga mungkin keluarga kita sendiri, teman-teman kita, dan juga masyarakat yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Allahumma
Rabbanas mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifa illa anta la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allahumma adhibil bas Rabbanas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabbanas adhibil bas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, hilangkanlah penyakit mereka, sembuhkanlah dia, sembuhkanlah mereka ya Allah. Engkaulah yang maha menyembuhkan dan tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu ya Allah. Berikanlah mereka ya Allah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Akhirnya marilah kita juga berdoa untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala macam penyakit yang berbahaya, baik penyakit jiwa maupun penyakit fisik. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami wa min syai'il asqami. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami ya Allah berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit lepra, dari penyakit jiwa, dan dari penyakit-penyakit lain yang membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan doa penutup, yaitu doa sapu jagat. Mohon kesejahteraan ya Allah pada kami, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.